Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Bimbingan Belajar Mandiri. Bimbel mandiri bukan bimbel biasa. Hari ini kita akan belajar tentang senyawa karbon, ya. Oke, kita akan belajar terlebih dahulu tentang alkana. Ya, pada hari ini kita fokuskan pada alkana, ya. Apa? Yaitu mengenai bentuk struktur senyawa alkana. Ya, baik anak-anak. Jadi, alkana itu mempunyai rumus umum adalah ini ya. CnH2n plus 2. Sedangkan ini ada bentuk struktur senyawa alkana ini ada 3 macam, yaitu satu yang berbentuk rantai lurus, rantai tertutup, dan rantai yang bercabang yang memiliki rantai samping. Nah, contoh dari rantai lurus ini adalah ini ya, CH3, CH2, CH3 ya. Jadi ingat ya, jadi pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang nama-nama alkana berdasarkan jumlah atom C ya. Dilihat lagi catatannya ya. Ada 3 atom C. Ingat ya, kalau 3 atom C namanya adalah propana. Karena ini berbentuk lurus, maka di depan diawali dengan N ya. N propana. Demikian juga ini di samping ini adalah mempunyai 4 atom C. Dilihat lagi catatannya, kalau 4 namanya apa? Butana. Karena ini berbentuk lurus, maka diberi awalan N, yaitu normal butana. Ya. Yang berikutnya adalah rantai tertutup seperti ini, siklis ya. Rantai tertutup atau berbentuk siklis, maka diberi nama seperti halnya nama alkana sesuai dengan banyaknya atom C, diberi awalan siklo ya. Jadi namanya karena ada 4 atom C, kalau rantai terbuka namanya butana, sedangkan rantai tertutup diberi awalan siklo. Jadi namanya siklobutana ya. Bentuk yang ketiga adalah yang memiliki rantai samping. Nah, perhatikan ini anak-anak ya. Nah, rantai samping ini ada 5 atom C. Nah, ini diberi nama 2-metil butana. Demikian juga ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C. Tapi ini kok disebut dengan pentana. Sedangkan ini ada 5 atom C. Ini kok disebut dengan butana. Nah, ternyata yang satunya berfungsi sebagai gugus samping ya, gugus samping ya. Baik, saya akan lanjut dengan bagaimana cara memberi nama ya. Baik anak-anak, kita lanjut ya, ini tata nama alkana ya. Perhatikan bahwa dalam menamai atau memberi nama alkana itu ada aturan tertentu ya. Yang pertama, tentukan rantai utama, yaitu rantai yang memiliki atom C terpanjang ya, yang terbanyak. Yang kedua, gugus samping ini harus diberi nomor terkecil ya, sekecil mungkin. Nomor 3, nah ini harus diperhatikan bahwa dalam urutan penulisan nama diawali dengan nomor cabang, diikuti nama cabang, kemudian nama alkana rantai utamanya. Nah ya, yang keempat, jika ada cabang yang sama ya, lebih dari 1, maka diberi awalan D kalau cabangnya 2, tri kalau ada 3, tetra kalau ada 4, dan seterusnya ya. 5, jika cabang berbeda, maka penulisan diurut berdasarkan abjad. Yuk kita berlatih ya. Ini
apa ya, namanya apa, diberi nama apa ini alkanin. Coba tentukan dulu. Nomor 1 tentukan rantai utama, yaitu rantai yang memiliki atom C terpanjang. Ini ada, semuanya ada 6 atom C. Mana rantai terpanjangnya? Ya, rantai terpanjangnya bisa seperti ini. Ya, boleh ya seperti ini. Nah, ini ada 4 ya. Karena ada 4, maka yang lainnya dihitung sebagai gugusan samping ya, gugus samping ya. Atau bisa juga seperti ini. Boleh ya. Nah, kalau seperti ini boleh enggak? Boleh. Nah, ya. Boleh seperti ini. Yang ini berarti dihitung sebagai gugus samping. Ya. Apakah sama ini kalau yang biru ini sebagai utama, rantai utama, dengan yang merah sebagai rantai utama, apakah namanya sama? Coba kita ya, kita akan beri nama yang merah sebagai rantai utama. Lihat ada 4 atom C ya. Berarti yang lainnya adalah gugus samping. Ada 2 gugus samping ya. Jadi kalau ada 2 berarti namanya etana ya namanya. Lihat ya teman ya. Catatan yang dulu dilihat. Jadi kalau ada 2 namanya etana. Tapi ini etana kehilangan 1 atom H. Hanya hilang. Ini hanya CH3, CH2. Berarti hidrogennya hilang 1. Ini etannya kan CH2H6. Kalau kehilangan 1 hidrogen C2H5, etana menjadi etil ya, etil. Jadi etana yang kehilangan 1 atom H disebut dengan etil. Nah, etil di sini sebagai gugus samping ya. Nah, gugus samping harus diberi nomor terkecil. Jadi kita ngitungnya dari mana? Dari sini atau dari sini? Nah, kalau dari ujung sini, ujung kiri, maka ini akan jatuh pada nomor 3. Kalau kita berhitung dari ujung kanan, maka rantai sampingnya atau gugus samping akan jatuh pada atom C nomor 2. Jadi oleh karena itu penomoran dimulai dari yang kanan ya. 1, 2, 3, 4. Ya, sehingga atom C gugus sampingnya jatuh pada atom C nomor 2 ya. Bagaimana cara penulisannya? Dimulai dari nomor cabang. Cabang berada di atom C nomor 2. Kita tulis 2. Terus nama cabang. Cabang, nama cabang tadi. Cabangnya adalah C3 CH2 atau C2H5. Yaitu disebut dengan etil. Jadi 2 etil ya. 2 etil. Kemudian diikuti dengan nama dari alkana yang memiliki rantai utama. Ada 4 atom C. 4 atom C namanya butana. Jadi 2 etil butana. Nah, ini kalau kita menggunakan yang merah sebagai rantai utama. Nah, coba sekarang kita akan menggunakan rantai yang ada gambar biru, yang saya garis biru sebagai rantai utama. Sama apa enggak ya? Kalau ini rantai utama berarti yang berfungsi sebagai gugus samping adalah yang ini. Nah, ya. Kita beri nomor supaya gugus sampingnya mendapatkan nomor yang terkecil. Ternyata ngitungnya dari sini juga ya. 1, 2, 3, 4. Jadi tetap gugus sampingnya berada di atom C nomor 2. Jadi baik yang gugus utama rantai utama yang merah atau rantai utama yang biru ternyata namanya tidak berubah ya, 2 etil butana ya. Paham anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut ini. Ini apa ini namanya? Tentukan rantai utama dulu, yaitu yang memiliki atom C terpanjang. Yang mana? Coba kita lihat. Kalau 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C. Apakah ada yang lain? Oke, saya kotai dulu. Ada 5 atom C. Apakah bisa dengan cara yang lain? Kalau begini, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nggak? Boleh. Apakah nanti hasilnya sama? Saya kotai dulu ya. Yang rantai utama.
Jadi anak-anak boleh menggunakan versi yang utama itu yang merah atau yang hijau. Nah, sekarang kalau yang merah dulu. Kalau yang merah. Nah, kalau yang merah berarti yang berfungsi sebagai rantai samping atau gugus samping adalah ini. Ya, ini berfungsi sebagai rantai samping. Karena yang utama adalah yang saya garis merah. Ada 5 atom C. Ya. Oke, sekarang kita beri nama. Kita beri nama sehingga apa ini namanya gugus samping itu berada di nomor terkecil. Nah, dari ujung kiri atau ujung kanan? Ya, betul ya, dari ujung kiri ya. Dari ujung kiri berarti gugus samping ini berada atau berikatan dengan atom C nomor 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi rantai utamanya adalah 5 atom C. Ya. Gugus samping ini berikatan dengan atom C nomor 2. Jadi kita beri nama diawali dengan 2 ya. Nah, sekarang nama cabangnya ada CH3 ya. CH3. Ingat anak-anak, kalau CH4 itu disebut dengan metil. Ingat ya catatannya. Kalau kehilangan 1 atom H disebut dengan apa? Ini tadi metana ya, maaf ya. CH4 itu adalah metana, kalau CH3 adalah metil ya. Jadi gugus sampingnya adalah metil. Tapi ada 2 ini metilnya. Maka kita sebut, nah diberi awalan. Diberi awalan apa tadi? Kalau 2 kita beri awalan di. 2 di metil ya. Terus rantai utamanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 alkana dengan 5 atom C namanya pentana ya. Oke, pentana. Jadi 2 metil pentana ya. 2 metil pentana. Oke. Nah, kita lanjut pada contoh ketiga. Ya, kita tentukan dulu rantai utama. Ya, sudah pasti ini rantai utamanya. Nah, anak sudah paham bahwa rantai utamanya adalah ini. Ini CH hidrogennya tidak saya tulis ya anak-anak. Anak-anak pasti sudah paham ya. Saya tidak menuliskan hidrogennya ya. Baik, ada 5 atom C sebagai rantai utamanya. Sekarang berarti yang lain-lainnya adalah cabang. Ya, cabang atau gugus sampingnya. Apa cabangnya? Ada bromo, ada metil. Ya, ada bromo, ada metil. Cabangnya berbeda di sini ya. Cabang berbeda. Maka penulisannya harus diurut berdasarkan abjad. Oke? Nah, bromo, metil. Mana dulu? Mana dulu? Bromo atau metil? Ya, kalau sesuai abjad, maka bromo yang disebut dulu. Nah, sekarang bromo ini nyantol dengan atom C nomor berapa? Kita lihat, ingat bahwa bromo harus mendapatkan nomor terkecil. Sehingga penulisannya adalah, ini nyantol di atom C nomor berapa? Kita ngitung dari sini apa dari sini? Ya, dari sini ya, dari kiri ya. Jadi 1, 2. Jadi bromo ini berikatan dengan atom C nomor 2. Jadi kita tulis 2 bromo ya. Nah, selanjutnya ada lagi gugusan samping yaitu metil nyantol di atau berikatan dengan atom C nomor 3 ya. Ya, baik saya hapus dulu biar tulisannya agak bagus. Ini tulisannya ya. Oke, tadi nyantol di atom C nomor 2. Jadi 2 bromo metil nih. Sampingnya adalah metil, gugus samping berikatan dengan atom C nomor 3. Ya. 2 bromo, 3 metil. Apa rantai utamanya? Ada 5 atom C. Jadi 2 bromo, 3 metil pentana. Nah, begitu anak-anak ya. Baik anak-anak. Jadi soal-soal atau pemberian nama
untuk tata nama Alkana ini harus banyak-banyak berlatih. Anak-anak harus banyak berlatih supaya lancar. Ya, demikian untuk pembelajaran kita hari ini ya. Jika ini memberi manfaat bagi kalian, silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jangan lupa bunyikan loncengnya, jempolnya, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.